Kali ini beliau Imam Abdullah bin Alawi Al-Haddad mengingatkan kita ketika kita diajak berbuat baik atau ketika kita ditegur ketika berbuat salah, jangan sekali-kali kita itu menolak, marah, sombong, dan lain-lainnya. Dan di antara tanda penolakan tersebut dan di antara tanda menolak kebenaran, di antara tanda sombong adalah ketika kita diingatkan untuk berbuat baik atau dicegah ketika berbuat mungkar, kita berkata, alaika nafsaka, urusan awakmu sik, gak usah ngurusi wong. Iku omongane wong sombong. Kalau apabila Anda lihat orang yang memerintahkan kebaikan ini atau mencegah berbuat mungkar ini belum bisa mempraktekkan, nggak perlu juga kita mengatakan rubah dirimu dulu baru yang lain, nggak perlu. Kita diingatkan itu kita senang. Orang kalau hatinya bersih itu diingatkan dari suatu kesalahan itu pasti bahagia. Kata Imam Ghazali, orang mukmin yang cerdas itu kalau diingatkan atas perbuatan kesalahannya berterima kasih. Tapi kalau orang mukmin yang sombong menolak, orang mukmin yang bodoh membenci. Contoh, jenengan nggak sholat subuh, jenengan nggak bayar zakat, jenengan nggak nutup aurat, keluar dari rumah celana cekaan. Yang perempuan keluar dari rumah nggak pakai jilbab, terus diingatkan, jangan celana pendek, itu buka aurat, jangan ninggalin sholat, jangan nggak bayar zakat, jangan nggak pakai jilbab. Itu jawaban kita, terima kasih, jazakallah khair, matur sembah nuwun, mugi-mugi Allah sing bales. Itu jawaban orang yang hatinya bersih, akalnya sehat. Kalau yang hatinya kotor, urusan awak musik, gak usah ngurusi wong liya. Kon gak kapien ngomong koyo ngono. Ini omongannya orang-orang ini nanti ada di Quran. Pak, sampean ini mau digigit ular. Kemudian saya peringatkan, hati-hati ada ular. Bahkan karena saking takutnya, saya dorong sampai, hati-hati ada ular. Kira-kira setelah Anda selamat dari gigitan ular, terima kasih atau enggak ke saya? Apa mbok jawab? Kau usah ngurusi aku, bah dicokot sakarepku. Nggak ada. Justru kalau apabila kita lari duluan dari ular tersebut baru teriak, dia marah. Kau nyelamat no awakmu tok, aku gak mbok selamat no. Kalau apabila saya dorong nyelamatin dia, bisa jadi saya juga kena loh. Maka orang ini akan terima kasih, ya Allah, Kau selamatkan aku dari gigitan ular. Mugi-mugi Allah sing bales. Seneng karena selamat. Nah, semestinya ketika kita itu berbuat salah, ninggalin sholat, belum nutup aurat, diingatkan, jazakallah khair, matur sembah nuwun. Kon wis nyelametno aku, sayang sampai aku,
agar jangan sampai masuk ke neraka, jangan sampai dimurkai oleh Allah. Mana hadirin yang lebih bahaya, sengatan ular atau panasnya api neraka? Panasnya api neraka. Terima kasih, selamat dari sengatan ular, enggak terima kasih daripada panasnya neraka jahanam. Maka itu kita kalau diingatin orang dari kesalahan, terima kasih. Ada orang ngapunten nggih, ini kebanyakan. Kita ini punya anak perempuan digonceng wong lanang. Bapaknya ini nggak tahu. Kita ingetin, aku mang ketok anakmu itu digonceng wong lanang. Itu ya Allah betul, di mana di sini? Nah, pulang itu, betul kamu tadi digonceng wong lanang, haram, dosa. Kan terima kasih. Bukan terus kita marah. Anak-anakku itu anakmu gak usah ngurusi keluargaku kok. Ini orang bodoh. Dia itu sayang dengan anak kita. Jangan sampai nanti terjerumus dalam perzinaan. Mestinya terima kasih. Ya. Malah kadang-kadang nanti anaknya anak itu kan enggak mau terus terang hadirin. Kalau ketahuan gitu kan enggak mau terus terang, kadang nanti sumpah enggak. Langsung kita marah sama orang yang ngelapor tadi, dilabrak, konfitnah anakku, untungnya apa? Saya pernah hadirin, saya itu ada satu perempuan masuk kos-kosannya cowok. Ada yang lihat ngomong ke saya. Kebetulan karena saya kenal anak perempuan ini, bapaknya kenal. Beb, anak iki mang aku ketok nang kos-kosan wong lanang. Oh iya. Saya mbok kepolosen atau gimana, langsung saya ingatkan bapaknya. Kaget bapaknya. Anaknya ditanya, loh saya ini kan cinta sama anaknya. Dan saya cinta sama bapaknya juga. Ini keluarga terhormat. Anaknya ditanya, kamu tadi ke rumah kos-kosan cowok di jalan ini gini. Enggak, demi Allah, orang takut. Sumpah enggak. Kemudian bapaknya datang ke saya, dilabrak saya. Dilabrak. Kan kaget saya, loh. Saya ini untungnya cerita ke bapaknya ini apa? Saya cuman pengen bapaknya tahu agar anaknya ini selamat. Kok dilabrak? Sik. Habib sudah fitnah. Anak saya tidak berbuat seperti itu. Habib sudah fitnah. Sik. Untungnya saya fitnah apa? Adakah permusuhan di antara kita? Enggak ada. Terus untungnya apa? Kalau fitnah itu saya nyebarin ke orang. Tapi kalau sampean saya kasih tahu, itu nahi mungkar, amar ma'ruf. Saya enggak terima. Kalau Habib mencoreng nama baik keluarga, waduh, gedeku sih ndek kini mundarin. Gini, tunggu. Sampai duduk. Anak mundi. Buat apa? Anak mundi. Bawa anakmu, saya bawa saksi. Saya bawa saksi dan saya tunjukkan bukti. Nek sampai betul anakmu tak kamlengi di ngarepmu. Nek kon ngamuk, kon tak tunjuk bisa mbak aku. Saya preman-premanan ya saya wis. Kaget ya. Pikir, untungnya apa saya fitnah?
aku iki cinta mbek kono. Kamu ini orang baik. Anakmu pasti juga orang baik. Tapi manusia kadang kepleset. Diingetin supaya takut tidak kembali lagi. Aku kepingin keluargamu tetap terhormat. Tapi kalau saya seperti ini, mbok anggap fitnah dan lain-lain. Ya sakit kon iki, loro kon iki. Akhirnya bapaknya mikir. Gitu Beb ya. Pikiran. Iya betul Beb. Nah, saya punya bukti dan punya saksi. Dan saya tidak ada sama sekali keinginan untuk jatuhkan orang. Kalau saya kepingin jatuhkan orang, saya expose di luar. Elek jenengmu. Akhirnya anaknya dimarahi, datang berapa hari kemudian minta maaf ke saya. Sak bapaknya, sak anaknya. Saya tidak ada keinginan apa-apa. Cuman saya pengen anakmu tetap terhormat dan kamu juga dari keluarga yang terhormat. Nah, kita ini kadang-kadang sombong. Ketika kita diingetin orang, kita itu langsung menyerang orang yang mengingatkan kita. Kayak kon iki wis suci ae. Enggak boleh hadirin. Jazakumullah khair. Ulama, jangan ulama wis, ulama terlalu rendah. Sahabat Nabi Sayyidina Umar bin Khattab itu sering tanya sama temannya, kau dengar enggak ada aib, kekurangan yang ada di diriku? Kalau ada tolong tegur, iling aku iki. Bayangkan. Kemudian aku dengar bahwa engkau sehari ganti baju 2 kali, wahai Umar, itu berlebihan. Jadi Sayyidina orang itu baju itu sehari sekali. Ya iki wis mulai isu sampai bengi ya iki. Jangan 2 kali, kecuali kalau seragam sekolah terus ganti, seragam kerja terus ganti. Kalau enggak sehari sekali cukup. Seakan bojomu ngumbah-ngumbah itu. Sampai ngapal tangannya gara-gara nih kelambimu. Sehari sekali. Aku dengar wahai Umar kau sehari 2 kali. Berlebihan. Katanya beliau, kalau itu mulai detik ini saya nggak akan pernah 2 kali sekali. Yang kedua, aku dengar kau kalau makan lauknya 2 macam sampai 3 macam. Lauk itu 1. Terus kena kabeh kon mbek aku iki wis. Pecel, menjes ditambahi tahu, mbek tempe, mbek endok. Bayangno mbek dadar, kerupuk maneh. Lha kerupuk itu fardu kifayah. Nggih. Lek gak ono kerupuk, gak ono iramane mangan. Saya memang orangnya senang kerupuk. Makanya waktu saya berangkat ke Yaman itu mau ngaji di Yaman, kata ibu saya apa? Mal pikiran lu di Yaman gak ono kerupuk lu. Iso mangan aku. Ya. Jadi sampai makan lauknya lebih dari 2, lebih dari 1, 2. Itu sudah aib berlebihan dalam makan. Ya Allah, kita ini kadang-kadang mejo iku panganan piro, lodeh, sayur asem iki. Berlebihan. Makan tuh 1 cukup, sop. Kan lho siji, rawon, sop milih. Kalau di restoran sekali-sekali atau pas ngundang makan orang enggak apa-apa. Kon ngundang mangan aku sing full sing akeh gak apa-apa. Ojo terus gara-gara ngene kon ngundang aku ngesop tok mulai aku. Kalau buat ikramud dzuyuf enggak apa-apa, memuliakan tamu enggak apa-apa. Tapi kita di rumah ini jangan berlebihan. Bu, dengarkan Bu, masak sak macem ya Bu. Seneng ibu-ibu ini. Waduh, tunggu. Ono sing getun, waduh emane bojoku gak hadir emang. Nggih. Jadi hadirin yang dimuliakan oleh Allah, ditegur gitu, langsung jawabannya beliau, mulai sekarang tidak ada lagi yang namanya baju 2 kali sehari, makan 2 lauk atau lebih nggak ada. 1. Ditegur gitu langsung. Wah kalau Sayyidina Umar itu gak ono sombong iblis. Padahal kita tahu bagaimana kebesaran beliau.
ceramah seperti ini, ada satu perempuan yang nggak terima dengan ceramahnya Sayyidina Umar. Kalau tidak salah masalah mahar. Mahar itu jangan larang-larang, jangan mahal-mahal. Kemudian si perempuan mengatakan, wahai Umar, wahai Amirul Mukminin, apakah kau membatasi sesuatu yang tidak dibatasi oleh Allah? Mau minta berapapun mahar kan terserah aku, walaupun yang baik itu dikit, tapi itu haknya perempuan. Apa kata Sayyidina Umar? Dibantah perempuan loh, yang bantah bukan laki, perempuan yang bantah. Apa kata Sayyidina Umar? Asobatil mar'ah wa akhta'a Umar. Wong itu iki bener, Umar salah. Ya apa kok? Dielingno di mimbar langsung. Asobatil mar'ah wa akhta'a Umar. Wong itu iki bener, Umar Khattab salah. Coba Habib Jamal dileno wedok ngono. Menengo cangkemmu tak suwek lho ya. Gak iso, sombong. Tapi Sayyidina Umar itu subhanallah istimewa. Pas jadi pemimpin Amirul Mukminin, Islam menguasai di mana-mana. Beliau tiduran di bawah pohon. Presiden turunin di ngisore wit. Anak-anak kecil tidak ada yang takut sama Sayyidina Umar. Beliau tuh tidur gini, anak-anak kecil tuh naik di perutnya, jenggotnya Sayyidina Umar tarik-tarik. Gubernur ini presiden. Gubernur waktu itu tidak tahu dari gubernur Syam atau gubernur Mesir datang. Assalamualaikum ya Anwar. Didelok, dilihat anak-anak kecil naik ke perutnya, naik ke dadanya, narik-narik jenggotnya. Wah, kano wibawa nih. Anak kecil ini sampai bikin mainan Sayyidina Umar seperti itu. Kemudian dia mengatakan, wahai Umar, Amirul Mukminin, nggak pantas apa yang diperbuat anak-anak ini dari kekurang ajarannya kepadamu. Kata Sayyidina Umar, loh, kamu kalau di negerimu jadi gubernur gimana? Kalau pas masuk rumah gitu, saya kalau masuk rumah, istri saya, anak saya cedim takut semuanya karena wibawaku. Beliau mengatakan langsung, mulai detik ini aku cabut kau jadi gubernur, jadi wong biasa. Kenapa? Man la yarham la yurham. Orang kalau nggak punya kasih sayang, bakal dia itu nggak dikasih sayangi oleh Allah. Mana kasih sayang? Ada sombongnya. Ya, jadi diingetin itu langsung. Memang makanya kita nggak pasti, kita itu pasti berbuat mungkar, pasti kita lupa berbuat ma'ruf. Ada yang negor, ada yang ngingetin. Jawabannya jazakumullah khair, kon cinta mbak aku. Nah, nanti tentang cara negor dan lain-lain kita bahas. Jadi kalau orang marah karena kita negornya depan orang, ya salah hadirin. Kita lihat ada orang berbuat nggak baik, kita diem, pas berduaan kita ingetin. Kalau sudah berduaan ditegur dengan cara baik, nggak mau, kebangetan sudah, sombong. Makanya kata Nabi SAW, al-kibru batorul haq. Orang sombong itu nggak bisa menerima kebenaran, percuma wis. Sedangkan amar ma'ruf dan nahi mungkar adalah mengingatkan orang agar tidak terpreset dalam perbuatan mungkar atau lupa dalam berbuat kebaikan. Wa ammal amir bil ma'ruf wan nahi 'anil munkar fala 'alaihi min dzalik wa in rudda 'alaihi qauluhu kana ablagh bi thawabihi wa a'dham fi ajrihi wal yasbir wal yahtasib. Nah, lah yang dibilang urusan awak musik kon gak suci, dojok dadi munafik. Nah, iku akeh rek kalimat munafik saiki. Ada orang tidak setuju dengan LGBT. Apa LGBT ku?
lemper, gethuk, tape. Ya. Sekarang mau dilegalkan LGBT ini. Ini upaya dunia ini, bukan kita negeri kita. Negeri kita juga ditekan sama kepentingan internasional. Jadi sekarang ini mau dilegalkan lanang mbek lanang rabi, wedok mbek wedok rabi. Ya. Ini mau dilegalkan. Nah ini ketika ya apa itu mang LGBT, lesbian, gay, LGB, bisex, T, transmigrasi, transgender. Kok nggak paham, kok nggak tahu sekolah kon. Itu mau dilegalkan ya, di negeri bukan di negeri kita, di mana-mana sudah ini, di Eropa, di mana sudah jadi. Ya. Nah, kita kan ya juga nggak akan rela ya, untuk hal ini ada di tengah-tengah anak-anak kita. Saya pernah ketemu satu orang di Jakarta, anaknya pacaran itu kabar gembira. Saya tanya kenapa? Berarti masih normal seneng dengan lawan jenis. Yang kami khawatirkan kalau seneng dengan satu jenis. Bayang banget. Nah, kalau kita kan pacaran terus ngamuk-ngamuk, anak kita pacaran, astagfirullah dosa. Oh gitu, itu dulu. Sekarang pacaran alhamdulillah menunjukkan normal. Ini sudah berat kemungkaran, kemaksiatan di dunia saat ini. Untung umat Kanjeng Nabi nek gak bayang nota. Maksiat sihir zaman Nabi Musa akeh. Maksiat sodomi kaum Lut banyak. Maksiatin nabi-nabi itu, umatnya nabi-nabi terdahulu sudah terkumpul semua di zaman ini. Dulu zaman gara-gara cuman ada sodomi aja turun azab. Ini semua ada. Nah, tapi karena firman Allah wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin, kata ulama, Allah mentakhir azab ini kaum Nabi Muhammad nanti di yaumil kiamah. Kalau bukan lihat Rasulullah sudah habis kita ini. Maka itu ketika kita mengingatkan orang berbuat buruk, kita dituduh munafik. Awakmu dhewe ya seneng, awakmu dhewe pengin, dan lain-lain. Wis kon koyo suci-suci wae dan lain-lain. Kalau kita dibantah dengan kata-kata itu, kata beliau, sabar. Itu adalah reaksi atau konsekuensi orang yang amar ma'ruf dan nahi mungkar adalah dicaci. Ya, dicaci. Memang hadirin, kadang-kadang kita ini ngadepi orang awam mikir repot, karena cara berpikirnya ini nggak agamis sama sekali. Jenengan ini syukur mbek Gusti Allah, sering pengajian, sering duduk dengan ulama, pikirannya ini agamis. Kalau orang-orang itu awam, pikirannya ini nggak ada agama. Ya. Jadi ketika kita ini ngadepi mereka itu kadang-kadang sulit hadir, karena terlalu dangkalnya ilmu agama, terlalu awam. Disitulah ketika kita menegur, ketika kita mengingatkan, dianggap kita itu sok suci, dianggap kita itu sok baik dan lain-lain. Tapi kalau kita ngingetin kemudian kita digituin, ya sabar, itu konsekuensi sudah. Orang mau dapat kedudukan tinggi ya seperti itu. Walaupun kita ini ahli maksiat,
tetap kita dianjurkan mengingatkan orang agar tidak maksiat dan melarang orang berbuat kemaksiatan walaupun kita kadang-kadang masih melakukannya. Kemudian firman Allah Subhanahu wa taala, wa idza qila lahu taqillah, apabila ada seseorang yang diingetin, bertakwalah kau kepada Allah, sing wedi mbek Gusti Allah. Ojo ngono-ngono po, kon gak wedi aku mbek Gusti Allah, kon gak wedi aku disiksa mbek Gusti Allah. Diingetin seperti itu, akhadhatul izzah, jarno. Bah, aku te mlebu neraka, te mlebu sak karepku. Akhadhatul izzah, sombong. Wal bil itsmi fahasbuhu jahannam, maka yang seperti itu tempatnya cukup untuknya adalah neraka jahanam, wala bi'sal mihad, dan seburuk-buruknya tempat tinggal, tempat kembali seorang manusia adalah neraka jahanam. Na'udzubillah min dzalik. Jadi kita jangan sombong kalau diingetin orang, dan yang kedua, kalau kita dijawab dengan jawaban seperti itu jangan sakit hati. Ya. Orang awam tadi itu kan dangkal ya. Ada satu ulama itu ngomong gini, anak sampean itu pilek batuk, terus di kulkas ada es krim. Kira-kira es krim ini kalau dimakan oleh anak kita yang kecil itu tambah batuk apa batuknya hilang? Tambah batuk. Es itu enak nggak hadirin, es krim itu? Ketika kita larang anak kita makan es krim, barang yang enak, anak kita nangis dan berkata, bapak jahat, saya mau makan es krim nggak boleh. Yang berpikir bapak jahat adalah anak kecil ini, yang ingin ngumbar keinginannya, syahwatnya demi enaknya es krim, tapi dia nggak lihat bahwa es krim ini punya dampak buruk buat dirinya yang lagi batuk dan pilek. Anak kecil nggak berpikir karena sudah terbawa nafsu, nggak mau mikir, sing penting enak. Sekarang sampean ini yang di sini ini yang menilai bapak yang melarang anaknya makan es krim karena dilihat anaknya batuk dan pilek, bapak jahat atau bapak baik? Bapak sayang anak atau bapak benci anak? Begitu pula orang yang melarang, mencegah kemungkaran, memerintahkan kebaikan. Kenapa Anda benci dia? Sedangkan dia itu baik. Maksudnya agar kalian gak masuk neraka, agar kalian gak disiksa, agar kalian gak dibenci sama Allah. Loh, kalau itu tujuannya, kenapa justru dibenci? Kenapa kok justru setiap ini haknya masing-masing? Sudah kita sekarang ini melaku dewe-dewe wis. Dan ulama yang tidak pernah menahi mungkar itu yang paling dicintai oleh masyarakat. Dengan apa? Gak iki enak. Ulama iki masuk uripe gak tau ngurus wong. Lemper iku. Gak tau ngurus wong kok Masya Allah. Terus kemana nahi mungkarnya? Kalau ngurus orang pribadi orang ya. Maksudnya itu nggak pernah melarang orang untuk berbuat maksiat, ya nggak boleh. Apa tugasnya dia kalau gitu? Hati-hati hadirin. Kayak khomer aja. Itu Allah melaknat khomer, melaknat yang minum khomer, yang menjual, yang pabriknya, yang memberi izin, yang diem. Jadi khomer itu dilaknat oleh Allah yang meminum, yang menuangkan, gak melok ngombe mek gawakno tok dilaknat pisan be Allah. Sing dodolan dilaknat, pabrike dilaknat,
Yang ngasih izin sapa iki ngisi? Pemerintah, siluk, polisi tahu ada pabrik miras, gara-gara setor duit gak dilarang, kadang gak pakai izin dilaknat oleh Allah. Ulama, habib, kiai meneng tok gak ngilingno dilaknat pisan be Allah. Ya kita ngingetin. Sing penting sudah wa ma alaina illal balagh. Adapun untuk menutup itu urusannya pemerintah, wis. Kita nggak usah ikut-ikut. Kecuali kalau memang mengganggu di tengah-tengah pemukiman kita baru, nih, kita bisa mengumpulkan massa untuk unjuk rasa, ya, agar ditutup tempat itu karena bahaya untuk anak-anak kita dan lain-lain. Kemudian adapun kalau dibakar dan lain-lain juga jangan, kecuali khilaf. Wal yakun qasduhu takhlis nafsihi wa takhlis akhihi fil minal ithim tuh loh. Nah ini hadirin, kita ini kalau melarang orang berbuat mungkar ataupun memerintahkan orang berbuat baik, tujuannya itu harus tahu apa itu. Takhlis nafsihi, membebaskan, menyelamatkan dirinya. Aku ngilingno iku supaya aku gak ditegur mbek Gusti Allah, kon kok ndelok mungkar meneng ae. Agar saya nggak dimarahi Allah, saya ingetin. Yang pertama, yang kedua, wa takhlis, menyelamatkan saudaranya juga dengan niat seakan. Itu niatnya. Berarti nahi mungkar asasnya, pondasinya rahmat, kasih sayang. Jangan karena kebencian. Kasih sayang. Wal yakun haluh kahal man waqa'a akhuhul muslim fi halakah aw waratah minal waratat kaharkin aw gharkin bahwa qadir ala takhlisihi wa inqadhihi. Nahi mungkar itu dimisalkan oleh ulama seperti saudara kita yang kebakaran rumahnya, tenggelam di laut, kemudian kita selamatkan dia. Ini intinya. Ya. Ada orang rumahnya kebakar, langsung kita ngambil air, kita siram, kemudian kita selamatin, kita angkat anaknya, keluarganya, kita selamatkan dari mara bahaya. Itu nahi mungkar. Lah kok orang yang nyelamatin dari mara bahaya ini kok dicaci, kan aneh. Ono wong mari diselametno omahe itu kok kobongan begitu selamat ngomong. Lah apa sih kok nyelametno aku? Jarno apa aku? Bah kobong bah apa sak karepmu? Ya apa? Jongkrakno maneh nek kobong ya. Tak ada orang gendeng. Tapi dia ya Allah maka matur nuwun berkati sampean kula selamat ya. Kan mestinya seperti itu. Saudara kita naik kapal tenggelam, kita selamatkan dia. Wallah, aku meh mati kedelep. Tapi berkati sampean, itulah ada saudara kita minum, saudara kita itu membuka aurat, saudara kita itu berbuat maksiat, saudara kita ninggalin sholat, kita ingetin. Ngamuk dia, marah dia karena kebodohannya. Tapi kalau dia ngerti hakikat, dia akan mengatakan terima kasih. Aku meh kobong, aku meh kedelep, tapi berkati koncoku, dulurku, sesama muslim, aku selamat. Jarang tapi yang sadar, kecuali nanti di kemudian hari. Orang tua. Saya itu tumbuh dari orang tua yang keras. Perempuan telepon ke rumah saya, nyari saya, langsung disentor, semprot sama ibu saya. Wedok nelpon anak gak duwe izin, langsung weras. Bapak saya juga gitu. Jam 9 malam gak pulang, dimanapun saya dicari. Saya sampai pernah sempet rame-ramenya
narkoba dan lain-lain. Pulang itu saya dilihati. Keras. Sampai masa muda saya nggak sempet macem-macem. Ate mlebu diskotik wedi disamblet. Lho saya pernah rokokan disambar bledek. Jadi saya itu singit-singitan rokokan. Akhirnya kata teman saya, kok lek singit-singitan rokokan tambah ketemon. Aku ya ngrungokno omongan kowe ngene. Terus ya apa? Rokokan ndek embong lak aman. Lek kon singit-singitan tambah ketemon mung curiga. Dadi kon rokokan ndek dalan. Saya SMA kelas 1 itu ngerokok. Akhirnya seiling aku di gandean rokokan. Abah saya naik becak, ketok aku gak ketok. Mau kewampleng mbek bapakku numpak becak mana cepok, kayak bledek ya gitu. Bapak saya itu lebih besar dari saya tubuhnya. Nih, ketemu niki durung muli ndek omah diantemi maneh aku. Ya, jadi sampai sebegitunya. Sampai sebegitunya bapak saya itu keras. Gak iso gendaan, gak iso nang diskotik, gak iso ngombe. Kalau minum, bapak saya itu ngomong, Mal, kon nek ngombe sak tetes, sumpah demi Allah tak pateni. Aku mlebu penjara gak apa-apa, tapi aku gak gelem duwe anak sing ngombe. Ngono ae. Saya waktu sekolah, koncoku nggawa ngombe, pokoke eling bapakku mati aku ngombe. Ya, keras bapak saya. Di situ saya sumpah. Bapakku keras, aku gak iso kayak konco-koncoku nang luar kota, nginep 3 dino, nang Bali, gak bisa. Sumpah aku. Kelihatannya. Begitu saya berangkat mondok, subhanallah. Teman-teman saya yang mondok dulu yang dibebaskan orang tuanya justru yang menyesal. Aku biyen di zaman sadurunge mondok. Rusak aku biyen, mlebu diskotik aku ngene lho. Saya mangkel sama bapak saya. Tapi ketika saya ini segitu itulah manusia. Begitu saya sudah akal nutut, ya Allah, untung aku duwe bapak sing koyo ngono. Tapi sadare telat. Nah, panjenengan juga begitu. Diingetin orang, temen ketika berbuat mungkar, berbuat salah. Detik itu kesombongan kita keluar, detik itu ego kita keluar. Tapi nantinya Anda akan mencari teman yang benar-benar teman ya wis iku. Sing pengen nyelametno aku teko api neraka. Tapi sekarang ini kita belum sadar. Karena terbawa ego, nafsu. Opo aku dikekang, gak oleh ngene kan. Ya Allah, untung ya Allah. Lek gak dadi opo aku. Itu hadirin. Lah anak kita seperti ini nggak ngerti, dipondokno. Ambek wong tuane dipondokno. Bapak gak tanggung jawab mbek aku. Anak dipondokno. Pondok itu lak penjara syariat ta. Di penjara cuman ono masjid, terus nggawe kopiah, kayak penjara. Cuman nggak mau tahu ndak. Bapakmu iku wedi, lingkungan wis gak karu-karuan. Lingkungan sudah gak karu-karuan. Sekolahan ini gak justru mengajarkan anak akhlak, tambah ngerusak akhlak sebagian. Lingkungan kampungmu juga gak baik. Kondisinya selamat di pondok pesantren demi masa depanmu. Ini anak gak paham, di pondok no ngamuk-ngamuk. Bapak gak tanggung jawab ini. Justru bapakmu tuh sayang. Nanti ketika lulus pesantren, ya Allah, untung aku biyen di pondok nombek bapak. Lek aku gak iso ngaji, gak iso sembahyang, gak iso sembarang kali urip kuwi apa. Itu sadarnya nanti santri-santri iki saiki garung sadar. Iku durung iki. Engko mari ngono 10 tahun maneh baru sadar kok. Kita ini juga begitu. Kalau kita ini dilarang dalam berbuat mungkar, ego yang keluar. Padahal mestinya dia ini sayang sama saya. Iki cinta. Iki wong gak gelem dulu aku di neraka. Ya. Seperti itu para hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pentingnya kita
amar ma'ruf nahi mungkar. Jadi siap-siap ya. Jangan kau tolak orang yang mengingatkanmu akan perbuatan burukmu atau memerintahkanmu berbuat baik. Ayo ngaji, ayo pengajian. Anda jangan bantah. Matur nuwun jazakumullah khair. Kalau Anda bantah, firman Allah tadi itu. Ya. Akhadhatul izzah. Fahasbuhu jahannam wa bi'sal mihad. Wis dielingno. Ojo sombong. Ngene wong sombong iku neraka iku. Dan Anda yang mengingatkan juga diingatkan oleh beliau. Lah nek kon dingonokno, wis urusan awakmu gak usah ngurus wong liya. Konsekuensi orang nahi mungkar. Munafik. Wah, itu aku paling delok paling sering kata ini yang saya lihat. Ketika orang nahi mungkar mesti tuduhannya munafik. Ya. Koyok api-api, koyok suci-suci yo. Awake gak karus. Padahal enggak perlu. Kita mau diingetin setan nggak apa-apa. Kalau pokoknya orang itu ngajak kita kebaikan, siapapun dia, mau preman, mau bajingan, mau siapa, monggo. Maka ulama mengatakan khudhil hikmah walau min afwahil majanin. Wong edan lho nggak apa-apa. Asal ada hikmah, ada ilmu yang manfaat, ada kebaikan. Ya, mau Nasrani, mau Yahudi, mau siapapun memberi masukan yang baik buat kita terima. Ya. Maka daripada itu hadirin yang dimuliakan oleh Allah, jangan sombong. Yang pertama jangan sombong kalau kita diingetin. Yang kedua jangan marah. Sabar kalau kita dituduh munafik, sok suci dan lain-lain ketika mengingatkan. Cocok ini perkataan Imam Haddad ini cocok buat kita sekarang ini karena ini yang terjadi. Saya kalau lihat komen-komen juga gitu di Facebook di mana, gitu itu isinya. Munafik ini gitu. Kalau ada ulama yang mengingatkan atau orang seperti itu. Wallahu a'lam bi shawab. Sirril Fatihah.